Salam Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan Sabda Saban Hari untuk edisi hari Minggu 22 Mei 2022, hari Minggu Paskah yang ke-6. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kita siapkan hati dan diri untuk mendengarkan bacaan secara khusus dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang saya kasihi, pengalaman saya ketika saya tinggalkan rumah, ayah, ibu, adik-adik, saya selalu mendapatkan pesan, semacam wejangan dari orang tua dan adik-adik, termasuk juga keluarga, supaya saya menjaga diri, menjaga kesehatan, tahu sopan santun, menghargai orang lain, sabar, dan masih banyak lagi wejangan lain yang saya peroleh dari orang tua sebagai nasihat atau sebagai sebuah peringatan buat saya sehingga saya bisa baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, kerap kali kalau misalnya dalam kapasitas saya sebagai seorang imam pulang liburan, ketika mau kembali, saya akan selalu mengingatkan orang tua, adik-adik dan keluarga untuk menjaga keharmonisan, saling membantu, sabar, saling memperhatikan, dan lain sebagainya. Intinya selalu ada pesan yang bermuara pada semua yang baik-baik saja. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dalam keluarga pun demikian. Ketika mau tinggalkan rumah untuk beberapa lama misalnya, selalu ada nasihat, ada wejangan yang diberikan kepada orang yang pergi tinggalkan rumah untuk sementara waktu misalnya, dan sebaliknya. Atau juga misalnya orang tua mau membagi warisan, selalu tidak hanya soal warisan yang dibagi kepada anak-anak, tetapi selalu berisi nasihat-nasihat. Intinya adalah mereka saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan, lalu ada umur panjang dan lain sebagainya. Sekali lagi, wejangan atau nasihat yang disampaikan selalu bermuara pada pengharapan bahwa semua baik-baik saja. Nah, hari ini dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasihi, Yesus meninggalkan 3 pesan minimal dalam permenungan saya berkaitan dengan bacaan Injil itu. Yang pertama, Yesus mengatakan dia akan bersama dengan Bapa tinggal
bersama dengan orang-orang yang menuruti firman-Nya, yang hidup dalam ajaran kasih-Nya. Yang kedua, Yesus menjanjikan bahwa Roh Penghibur atau Roh Kudus akan dicurahkan kepada orang-orang yang sungguh mengasihinya dan menuruti perintah-Nya. Roh Penghibur yang dijanjikan itu yang akan menuntun, melindungi, dan berjalan bersama dengan orang yang mengasihi dan mencintainya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dijanjikan oleh Yesus damai sejahtera. Itu 3 pesan minimal yang saya temukan atau kita temukan dalam bacaan Injil hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Dari 3 pesan itu menarik sekali buat saya bahwa Yesus tidak menjanjikan kepada para murid-Nya, termasuk kita yang percaya kepadanya, bahwa hidup kita akan baik-baik saja. Sepeninggalan Yesus misalnya, para murid menjalani kehidupan mereka semuanya tidak akan baik-baik saja. Ada persoalan yang mungkin akan dihadapi, tapi itu tidak dikatakan oleh Yesus. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, ini menarik bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Janjinya tadi jelas. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup yang kita jalani setiap hari itu akan baik-baik saja, atau tidak akan ada masalah atau persoalan dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kalau sampai di situ, kita lantas harus memahami dan mengerti bahwa dinamika kehidupan kita itu juga diketahui oleh Tuhan. Tentu tidak hanya soal hal-hal baik saja yang akan kita hadapi, kita alami, dan kita lakukan, tetapi juga ada hal-hal sebaliknya. Ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang sudah tentu akan kita hadapi di dalam seluruh tapak kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sanggup bertahan? Pertama, berhadapan dengan aneka tantangan dan persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang kedua, apakah juga kita akan mampu bertahan dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan manakala kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan yang sebetulnya secara manusiawi kita tolak. Ini pertanyaan yang baik sekali untuk kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Sebab kerap kali yang terjadi ketika berhadapan dengan persoalan, dengan segala macam tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan ini, orang salahkan Tuhan. Tuhan seakan tidak mencintai dia. Tuhan seakan melupakan dia. Tuhan seakan tidak mengasihi dan memberkati dia. Seakan tidak tahu lagi apa yang sedang dialaminya. Atau juga di dalam persoalan itu orang kemudian lepas kontrol, lepas kendali diri sehingga orang lain menjadi kompensasi di mana dia bisa berlaku kasar terhadap orang lain. Cepat emosi, marah-marah, salahkan orang lain, dan lain sebagainya. Ada juga pengalaman cerita dengan umat. Ada yang mengatakan ketika ada persoalan dia diam. Rumah lalu kemudian tidak ada komunikasi yang lebih harmonis lagi. Atau ada yang kemudian pergi untuk sementara waktu. Menurut dia adalah lebih baik saya tinggalkan rumah daripada kemudian saya tinggal di rumah dan akhirnya keluarga atau di rumah suasana rumah menjadi hancur berantakan. Itu persoalan di dalam keluarga misal. Ada lagi persoalan lain yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara, dalam pengalaman hidup kita jelas. Kalau kita runut ada berbagai macam persoalan dan tantangan yang kita hadapi, yang kita alami. Tentu di balik itu kita diharapkan bertahan di dalam setiap kesulitan dan persoalan yang kita hadapi. Kita diharapkan juga untuk semakin beriman kepadanya karena Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dia akan tinggal bersama dengan kita. Benar, dia tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan damai saja, tidak ada kesulitan, tidak ada persoalan. Dia tinggalkan janji yang luar biasa. Dia akan tinggal dan berada bersama dengan kita. Kalau Tuhan tinggal dan berada bersama dengan kita, pasti juga dia akan membantu kita mengatasi persoalan yang kita hadapi.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, dia juga mengatakan bahwa ada roh yang melindungi kita. Ada damai yang akan dia anugerahkan kepada kita sekalian. Pesannya yang terakhir dan baik untuk kita renungkan, kita hayati, kita dalami dalam kehidupan kita adalah janganlah gelisah, janganlah cemas, janganlah khawatir dalam hidup. Karena itu berserahlah diri senantiasa. Kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal yang baik saja untuk hidup kita, tapi kita dimampukan untuk bertahan dalam setiap persoalan yang kita hadapi dan semakin berserah kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian.